Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan yang seringkali dianggap remeh, tetapi memiliki dampak besar dalam kehidupan kita, yaitu tidak menghina orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna di dunia ini. Setiap individu memiliki keunikan, memiliki potensi, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, sangat disayangkan, seringkali kita tergoda untuk mengomentari kekurangan orang lain, bahkan sampai menghina dan merendahkan mereka. Perbuatan menghina atau merendahkan orang lain bukan hanya menyakiti perasaan, tetapi juga termasuk perbuatan yang dilarang Islam. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lainnya, karena boleh jadi mereka yang kamu olok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada bagi alasan untuk seseorang merasa lebih baik dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena hanya Allah yang mengetahui setiap hakikat dari manusia, setiap hakikat dari diri kita. Bisa jadi orang yang kita hina justru lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan diri kita sendiri. Bisa jadi orang yang kamu bully hakikatnya lebih tinggi daripada diri kamu sendiri. Lalu mengapa kita tidak boleh menghina orang lain? Nah, menghina orang lain merupakan perbuatan yang menghasilkan dosa yang besar. Hinaan atau ejekan orang lain tidak hanya menyakiti hati, tetapi mencerminkan juga keburukan akhlak seseorang. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang membuat orang lain selamat dari lisan, dan dari tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menghina atau mencela orang lain bukanlah perkara yang ringan, melainkan perbuatan kefasikan atau keburukan akhlak seseorang. Dan menghina orang lain juga dapat merusak hubungan sosial. Hinaan, ejekan, atau kata-kata kasar dapat merusak hubungan persaudaraan, menimbulkan permusuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu melihat bagaimana sebuah persahabatan yang erat bisa hancur karena perkataan yang menyakitkan. Contohnya, ada dua orang teman. Yang satu, dia berbadan tinggi, besar dan berotot. Yang satu lagi, dia tidak terlalu tinggi dan pendek. Dan yang si berbadan besar selalu memanggil dia cebol, pendek, mini, atau dengan rekan-rekan lainnya. Mungkin bagi seorang tinggi, dia merasa hanya panggilan pertemanan biasa, tapi bisa jadi bagi si pendek, dia merasa adalah semua hinaan yang dia alami tiap hari secara berulang-ulang. Hal itu dapat memendam potensi dia, dapat mengurangi tingkat kepercayaan diri dia. Bahkan, dia yang awalnya ceria atau periang bisa menjadi pemurung, lebih sering menyendiri gitu. Karena dia takut dan dia malu dengan dirinya sendiri. Berbanding terbalik dengan si tinggi yang selalu meledek dia dan bahkan mengajak orang-orang untuk ikut menghinanya. Sebagai makhluk sosial juga, kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Jika kita terus-terusan menghina orang lain, membuat orang lain jauh dari kita tidak akan bisa hidup. Kita membutuhkan orang lain dari berbagai aspek kehidupan kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Rumah yang kita tinggali, makanan yang kalian makan, seragam yang kalian pakai untuk bersekolah, bahkan HP yang saya gunakan untuk merekam kegiatan ini, itu semua dibuat oleh orang lain. Kita ini hidup makhluk sosial gitu, yang harus bisa menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, menjaga perkataan dan sikap sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini sudah diperjelas
bahwa jika kita tidak mempunyai omongan-omongan yang baik untuk dikeluarkan, lebih baik kita diam saja. Karena jika kita terus-terusan mengeluarkan perkataan yang buruk, kita bisa berakibat panjang di kehidupan orang lain, dan juga bisa berakibat dosa besar untuk kita. Dan dengan menghina itu, kita menunjukkan betapa buruknya akhlak kita, bukan hanya di depan teman-teman kita, tapi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Beliau merupakan seorang yang selalu bersikap lembut, penuh kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang musuhinya. Kita, ke teman kita sendiri, bahkan ke teman dekat kita sendiri, kita sering menghina, meledek dia dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, maksudnya yang mereka miliki. Kita gali terus kekurangan mereka, kita ledek, kita hina terus di depan umum. Itu bisa menunjukkan seberapa bobroknya, seberapa hancurnya akhlak kita di zaman sekarang ini. Dan selain bukan hanya kita, seperti yang saya katakan semua, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu serba melihat dan serba mendengar juga. Dan ada satu kisah lagi. Suatu ketika ada seorang wanita tua yang selalu membenci Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah melewati rumahnya, ia selalu melemparkan kotoran atau sampah ke arah beliau. Namun kalian tahu apa yang Rasulullah SAW balas? Bukan dengan kemarahan atau hinaan. Bahkan tidak sedikit pun terpikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu hari, wanita tersebut jatuh sakit. Dan Rasulullah datang menjenguknya. Wanita itu terasa sangat malu dan akhirnya masuk Islam karena terkesan dengan alhamdulillah beliau. Nabi sekalipun, dia ketika dihina, dilempar kotoran, dia tidak membalasnya dengan keburukan yang sama, tapi dengan kebaikan. Kita yang bahkan tidak diberikan hinaan, tidak dilempar kotoran, dengan zaman yang lebih mudah, kita tetap menghina orang lain dengan berbagai kemudahan. Kita menghina orang lain hanya dengan perbedaan kulit, yang mungkin dia lebih hitam, kita panggil dia orang hitam, orang Papua, negro, dan lain sebagainya. Yang bahkan kita juga tidak seperti itu gitu. Hanya dengan perbedaan sedikit, hanya karena dia lebih mencolok, hanya karena dia lebih tinggi, kita panggil dia jerapah, atau karena dia lebih besar, kita panggil dia gajah. Itu tuh tidak baik gitu. Dari kisah ini kita belajar bahwa menghindari hinaan bukan berarti kita lemah. Bukan berarti kita itu bermental tidak kuat, bermental peyem, gampang itu. Justru membalas keburukan dengan kebaikan adalah tanda dari akhlak yang luhur gitu. Hadirin yang berbahagia, sekarang lebih baik kita introspeksi diri. Seberapa sering kita sadar maupun tanpa sadar mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Dan apakah kita pernah merasa bangga ketika menghina seseorang? Apakah kamu merasa bangga ketika menghina temanmu? Apakah kamu merasa bangga ketika menghina gurumu sendiri? Apakah kamu merasa bangga ketika menghina saudara-saudaramu? Dan apakah kamu merasa bangga ketika menghina orang yang bahkan kamu tidak kenal? Jika iya, maka saatnya untuk kita berubah. Saatnya kita mengintrospeksi diri kita. Saatnya kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa melatih diri untuk berpikir sebelum berbicara. Tanyakan kepada diri kita, apakah perkataan kita ini bermanfaat untuk dikeluarkan, untuk dikemukakan, untuk diberikan kepada orang lain sebelum kita berkata. Bisa mulai dari hal kecil terlebih dahulu, seperti kita melihat orang yang mungkin dia berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Kita bisa berpikir dulu gitu untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menghina atau merendahkan dia, karena itu kan lebih sangat mengganggu dia. Yang pertama, kita harus bisa yang selanjutnya, kita harus bisa menghormati perbedaan yang orang lain miliki. Karena Allah menciptakan manusia dengan sempurna, tapi tentu saja manusia memiliki perbedaannya masing-masing. Bahkan di seluruh penjuru dunia, semua orang memiliki latar belakang, pendapat, keunikan masing-masing. Dan kita harus bisa belajar untuk menghargai mereka. Kita juga harus bisa memperbanyak doa dan memperbanyak istighfar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesabaran dan kemampuan untuk menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk maupun dari orang lain yang mengatai kita dengan hal buruk. Kita harus bisa menjaga itu. Jika kita mau menjaga lisan kita, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Sebagai penutup, marilah kita berjanji untuk selalu menjaga lisan dan tidak mudah menghina orang lain. Ingatlah bahwa setiap manusia memiliki martabat dan harga diri yang harus dihormati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi yang lebih baik maupun menjaga lisan dan perbuatan dari
hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan lingkungan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.